Ya, Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat hari ini yang menyaksikan ibadah online service pagi, siang maupun malam hari, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Saat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang sedang di jalan menyaksikan ibadah online service ini, saya percaya bahwa berkat Tuhan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang menyaksikan ibadah online service pada hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan hatiku untuk kita masuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Bahkan kami ada sampai dengan hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan di hidup kami. Kami boleh ada sampai dengan hari ini dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang terkasih kami saat hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Untuk itu kami datang di hadirat-Mu, kami mau memuji menyembah Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Biar Kau Tuhan yang disenangkan lewat setiap pujian dan penyembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Karena kami percaya saat nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, saat pujian dan penyembahan kami dan dinaikkan, kami percaya bahwa ada hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi hidup setiap kami, memulihkan hati kami ya Tuhan. Setiap kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kekurangan kami percaya bahwa ada berkat yang baru yang spesial yang Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya mukjizat Tuhan jadi atas hidup setiap kami dimanapun kami berada hari ini. Kau Tuhan yang menjamah dan melawat hidup setiap kami ya Tuhan. Kami kebaskan setiap hal yang bukan daripada Tuhan. Rasa capek, rasa lelah, kelemahan tubuh, sakit, penyakit semua dikebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami masuk dalam hadirat Tuhan, maka ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan blessing Tuhan yang terbaik turun bagi setiap kami hari ini ya Tuhan. Dan setiap pujian, korban syukur yang kami bawa, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berkati ruangan di tempat ini, bahkan ruangan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kami percaya ada hadirat Tuhan yang hadir. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, yang menjamah, yang merawat hidup setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, untuk kami boleh memandang hanya kepada Tuhan. Kami boleh mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan hari ini. Ini pujian kami, ini penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi semua karena roh Tuhan dalam hidup setiap kami. Engkaulah kekuatan di hidup kami, Engkaulah pengharapan di hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kita mau satu pujian, katakan bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
Tuhanku terlebih
Kristus, kita ketemu kembali ibadah di bulan Juli di minggu terakhir pada hari ini. Salam buat semuanya, kasih Tuhan senantiasa menyertai saudara dimanapun saudara berada. Ya, pada pagi hari ini di acara ibadah streaming pada hari ini kita boleh menyaksikan besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita lebih jauh lagi dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan hikmat pengertian bagi setiap kita untuk dapat memahami setiap kebenaran firman yang disampaikan pada pagi hari ini, dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati bagi kita semua. Mari kita sama-sama pejamkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur, kami terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami selama 1 minggu ini Tuhan Yesus. Kami rasakan begitu besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada pada pagi hari ini, kami boleh ada pada pagi hari semuanya oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Bukan oleh keluarga kami, bukan karena oleh kehebatan kami, tapi semata-mata oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah pada pagi hari Tuhan kami rindu mendengarkan sebagian kebenaran akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau berikan setiap kami hati-hati yang taat Tuhan Yesus, hati yang sungguh-sungguh mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap firman-Mu yang Kau taburkan pada pagi hari Tuhan menjadi benih yang terbaik dari kehidupan kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, agar setiap kami tidak hanya pandai mendengar Tuhan Yesus, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan dimanapun saudara kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya Roh-Mu Tuhan Yesus yang menguasai setiap hati kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Walaupun hari-hari ini tidak mudah, hari ini tidak gampang, ya, tapi kami percaya selama ada Tuhan, selama Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan, hidup kami akan baik-baik saja. Saya tahu bahwa hidup ini tidak selamanya baik, hidup ini tidak selamanya indah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu akan selalu biru, ya, tidak akan pernah ada awan, tidak pernah akan ada hujan, tidak akan ada badai atau apapun, ya. Tapi satu janji Tuhan yang tidak pernah, ya, saya lupakan, tidak pernah lupa dalam kehidupan kami, bahwa janji Tuhan adalah Engkau akan menyertai kami, ya, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami dimanapun kami berada. Bahwa Engkau akan menyertai kami selama-lamanya, baik dalam susah, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat, bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami. Dan kami percayakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, bagi hidup saya juga Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, kehidupan saudara-saudara, saudara percaya bahwa semuanya itu adalah untuk kebaikan bagi kita semua, ya. Allah tidak pernah berjanji bahwa semuanya indah. Memang, iya. Allah tidak pernah berjanji bahwa orang percaya hidupnya akan mulus-mulus saja, akan baik-baik saja, ya. Tapi Allah berjanji akan senantiasa menyertai kita sampai kesudahannya, ya, sampai kesudahannya, ya. Itulah yang perlu kita tahu, ya. Seperti apa yang di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b dikatakan bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi itu janji Allah bagi setiap kita, ya. Kalau apapun keadaannya, apapun kondisinya, selama ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita,
kita jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, ya, karena penyertaan Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Dan dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, jadi kita Tuhan Yesus mau pergi, ya, mau naik ke surga. Dia katakan bahwa dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang akan menolong kita, yang akan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Itulah luar biasanya Allah kita, ya. Adanya yang pertama bukti Allah mengasihi kita, ya. Adanya masalah, ya, atau penderitaan, ya, yang kita alami, ya, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita, ya. Adanya masalah, adanya persoalan, ada tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita bukan berarti Allah tidak mengasihi kita, saudara. Ya, ada kalanya masalah itu, ya, hanya sebagai ujian untuk menguji kita. Apakah kita tetap sabar? Apakah kita tetap baik-baik saja? Apakah kita tetap memuliakan Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Ya, memang Tuhan, saudara, memang kalau kita dalam keadaan baik-baik saja, semua fan-fan saja, semua hidup kita diberkati, kita punya wajah yang paras, yang ganteng, paras, yang cantik, ya, di masa mudanya kita berhasil, bisnis kita berhasil, usaha kita berhasil, hidup enak, hidup sehat, ya, keluarga harmonis, ya. Mungkin tidak mudah bagi orang itu atau bagi kita, ya, untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik, ya, Tuhan itu baik, ya. Tidak mudah bagi mereka yang hidupnya baik-baik saja, yang hidupnya harmonis, yang usahanya berhasil, yang punya kedudukan. Tidak mudah bagi mereka untuk mengatakan bahwa Allah sungguh mengasihi saya. Ya. Tapi pertanyaannya, bisakah kita mengatakan bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu mengasihi kita, ya, ya, ketika kondisi kita tidak baik, keadaan kita tidak baik, ya, ada tantangan, ada masalah yang kita hadapi, dapatkah kita mengatakan bahwa Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita? Ya. Seperti halnya apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, saudara. Dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan izinkan Ayub mengalami suatu masalah yang benar-benar sangat luar biasa. Sangat-sangat memprihatinkan. Bayangan saja, saudara. Dia punya beribu-ribu ternak. Ada kambing, domba, lembu, sapi, ya, semuanya musnah dalam keadaan sesaat saja. Ya. Semuanya mati dalam keadaan sesaat, semuanya hilang dalam keadaan sesaat. Dan dia punya anak, ya. Anak ada 10 orang, ya. Anak-anaknya semuanya juga ikut mati. Ya. Karena ada bencana yang tiba-tiba, semuanya mati seketika. Tidak cukup sampai di situ saja, saudara. Ayub mengalami suatu penyakit yang luar biasa menyakitkannya. Penyakit barah yang luar biasa. Sehingga ketika dia tidak bisa menahan sakitnya, diambilnya, ya, diambilnya apa tuh, seperti beling tuh, dia tuh menggaruk-garuk mukanya. Ya. Belum sampai di situ, ya, istrinya menyumpahi dia, kenapa kamu tidak sumpahi Allahmu dan kamu mati? Ya. Tapi di sini yang luar biasanya Ayub, saudara. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, keadaan sakit itu, keadaan kehilangannya seperti itu, saudara, dia masih mengucapkan, dia masih bersyukur pada Tuhan. Terpujilah Allah, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Allah. Dia masih memuji Allah, dia masih memuji Tuhan. Betapa luar biasanya, saudara, Ayub, saudara. Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami tantangan, dia mencapai cobaan yang begitu beratnya, saudara, dia tetap bisa mengatakan terpujilah Allahnya. Bagaimana kehidupan kita, saudara? Masihkah kita bisa memuji Tuhan? Ya. Masihkah ketika tidak ada makanan di rumah kita masih memuji Tuhan?
Masihkah ketika kita terbaring, tergolek sakit di rumah sakit, kita masih memuji Tuhan? Masihkah kita mengalami kecelakaan, anak kita kecelakaan, kita masih memuji Tuhan? Ya. Kita harus memiliki hati seperti Ayub, berusia apapun, masalah apapun yang terjadi, kita harus percaya bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan buktinya ketika Ayub pasrah ke atas semuanya itu, ketika dia tetap memuji Tuhan dalam kondisi seperti itu, keadaan Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Ya, apa yang sudah hilang dari kehidupan Ayub dikembalikan 2 kali lipatnya. Itu luar biasanya. Itu kasih Allah, dia mengasihi, dia tidak membenci Ayub, saudara. Ya, bukan masalah yang terjadi dalam kehidupan Ayub berarti Allah tidak mengasihinya. Tidak, Allah tetap mengasihi dia, tetap menjaga dia, tetap melindungi dia. Ya, jadi apapun masalahmu hari ini, kondisi masalah ini, jangan berpikir bahwa Allah tidak mengasihi saudara. Allah tetap mengasihi saudara. Allah tetap mencintai saudara. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, Allah senantiasa menyertai kita. Ya, saya rasa bahwa dalam hidup ini, selama masih ada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, apapun kondisinya kita. Ya, katakan Tuhan, selama ada kasih anugerah, cukuplah bagimu kasih anugerah dan anugerahku. Ya, cukuplah bagi kita ada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, bukti Allah, ya, bukti Allah yang senantiasa mengasihi kita. Ya, bukti Allah yang senantiasa mengasihi kita. Mari kita sama-sama belajar dari kitab Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 dikatakan, Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini yang diambil dari kitab Roma 5 ayat 8 tadi. Katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdoa. Ya, jadi kasih Allah ini ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Ya, kasih Allah yang pertama ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus ini? Yesus Kristus adalah anak yang tunggal yang dikasihinya. Ya, anak tunggal yang dikasihnya, seperti yang ada di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Di sini dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi Tuhan Yesus ini anak Allah, anak yang tunggal, anak yang dikasihinya, ya, anak yang dikasihnya. Ya. Bagaimana Dia bisa memberikan anaknya yang tunggal, yang dikasihinya, dikaruniakan buat kita orang-orang berdosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini luar biasa sekali, saudara. Ya, luar biasa sekali. Coba bayangin ya, kalau ada orang yang kaya, hidupnya sukses, hidupnya mewah, punya kedudukan, punya harta yang banyak, ya, punya kekayaan yang luar biasa, kehidupannya begitu diberkati yang luar biasa, ya. Tiba-tiba timbul dalam hatinya, dia melihat kehidupan orang-orang yang pedalaman, hidupnya yang masih primitif, ya, timbul rasa kasihannya dan ia ingin merasakan, merasakan kehidupan
merasakan, supaya bisa merasakan kehidupan orang primitif ini, dan dia tinggalkan semuanya. Ya, dia tinggalkan semuanya, dia tinggal ke pedalaman. Apa yang dibayangkan saudara? Dia yang hidupnya hidup mewah, hidup di tempat yang enak, ya, di tempat tidur yang mewah, kamar yang ber-AC, yang dingin sejuk, ya, tanpa kepanasan, ya. Tapi dia bisa apa? Dia tinggal di tempat itu, saudara. Begitu luar biasa. Dia tinggalkan kemewahannya, dia tinggalkan kekayaannya, supaya dia bisa hidup dengan orang-orang primitif ini, saudara, untuk merasakan kasihnya, untuk menunjukkan kasihnya bagi setiap mereka. Ya. Yang dulunya tidak pernah bekerja keras, dia harus bekerja keras untuk mencari kehidupannya di tengah hutan tanpa peralatan apapun. Ya, itu semua luar biasa. Demikian apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita, saudara. Ya, yang dilakukan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Dikatakan bahwa dikatakan bahwa dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah menjadi sesuatu yang dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, dia menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia, menjadi seorang hamba. Bayangkan, dia yang dulunya tinggal di surga yang begitu luar biasanya. Dia tinggalkan semuanya itu, dia tinggalkan kemuliaannya, dia tinggalkan kehormatannya, dia tinggalkan segala sesuatunya, bahkan sebagai kesetaraan dengan Allah, sesuatu yang tidak mesti dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Itu sungguh luar biasa, saudara. Ya. Dia pun tinggal dengan kita yang berdosa. Dia yang Allah yang hidup, Allah yang menjadi firman, Allah menjadi manusia. Ya. Yesus adalah Allah, seperti dalam firman-Nya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan itu Allah sendiri. Tuhan Yesus itu Allah sendiri. Dikatakan firman itu telah, dikatakan ayat 14-nya, Yohanes 1:14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan dia di antara kita telah melihat kemuliaannya. Ya, Allah itu Allah yang mulia. Tuhan Yesus Tuhan yang mulia. Dia tinggalkan kemuliaannya, semua itu ditinggalkan hanya untuk bisa bersama-sama dengan kita di dunia ini. Ya, itu bukti kasih Allah yang pertama dalam kehidupan kita. Dia tunjukkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia yang Allah. Ya, dia tidak menganggap kesetaraan Allah sesuatu yang layak dipertahankan. Dia mengosongkan diri dan dia menjadi manusia. Ya, itu kasih Allah yang luar biasa. Ya, kasih Allah yang luar biasa bagi setiap kita. Yang bukti kedua adalah, bukti kasih Allah yang kedua ialah Ia memberikan Yesus Kristus sebagai korban penebusan bagi dosa, ya, bagi dosa kita dengan mati di kayu salib. Bukti kedua adalah Dia memberikan Tuhan Yesus sebagai korban, ya, bagi keselamatan bagi setiap umat manusia. Kita tahu bahwa setiap manusia itu berdosa. Setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kebinasaan. Upah dosa adalah kematian yang kekal bagi setiap kita. Karena begitu kasihnya Tuhan, karena begitu kasih Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia rela, ya, Dia rela memberikan hidupnya. Dia rela mencurahkan darahnya sebagai korban tebusan bagi saudara dan saya. Ya, begitu luar biasanya kasih Tuhan Yesus bagi setiap kita, saudara-saudara. Ya. Allah dikatakan Roma 5 ayat 8 tadi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Yesus Kristus telah mati untuk kita. Ya, Yesus mati untuk kita, bukan mati karena sendiri-sendiri. Tapi Dia mati dengan cara berkorban, mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk keselamatan
bagi setiap kita, ya. Bagi kasih Allah, ya. Itu bukti kasih Allah kedua bagi setiap kita. Kalau tadi dikatakan bahwa Allah sudah rela menjadi manusia dalam diri Yesus sebagai manusia, dan diri Yesus itu rela mati bagi setiap kita, ya. Allah berkata Yesus bagi setiap kita, ya. Dia rela mati bagi kita. Kenapa dia harus mati bagi setiap kita? Ya. Kenapa kita mesti mati bagi setiap kita? Karena Allah itu, ya, adil, ya. Sehingga dia harus menghukum manusia yang berdosa, ya. Penghukuman harus tetap dijalankan. Ya. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang begitu besar tadi, ya, dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang dikasihnya untuk menggantikan dosa-dosa kita, untuk menggantikan penghukuman yang harusnya kita terima. Ya. Begitu luar biasa kasih Tuhan. Dia rela memberikan dirinya sebagai ganti, ya, sebagai ganti hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita. Ya. Ya. Harusnya ganjaran yang kita terima, ya, itu digantikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menggantikannya, ya. Dia rela menanggung dosa-dosa kita, pelanggaran kita, yang seharusnya kita lah yang menanggung penghukuman itu. Tapi oleh karena begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga rela mati bagi setiap kita. Ada sebuah ilustrasi, ya. Ada seorang anak gadis kecil, ya, ketika dia sedang bermain-main tanpa disengaja, sepeda-sepeda, tanpa disengaja dia keluar pekarangan, sampai keluar ke jalan raya, sehingga terjadi suatu kecelakaan, ditabrak oleh kendaraan dan mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaannya itu banyak keluar darah, banyak mengeluarkan darah, sehingga dia membutuhkan yang namanya transfusi darah. Ya. Kebetulan darah yang dimilikinya adalah darah yang sangat mahal, langka, susah dicari. Ya. Dan kebetulan dia punya seorang kakak yang berumur 5 tahun yang sedang pada saat itu juga sedang bermain-main dengan dia. Dia punya kakak yang umur 5 tahun. Ketika kakaknya yang mendengar bahwa adiknya mengalami kecelakaan dan dia membutuhkan darah, dan darah itu adalah darah yang dimilikinya, ya, dia mengatakan mau mendonorkan darahnya bagi adik yang dikasihinya supaya adiknya ini bisa selamat. Ya. Ketika dilakukan pengambilan darah, ya, namanya anak kecil masih lugu, tidak mengerti, ya, dia berpikir seperti itu, berpikir seperti ini. Setelah darahku ini diambil, aku akan mati. Ya, namanya anak kecil yang masih lugu, dia berpikir kalau darahnya diambil, dia akan mati. Tapi dia rela melakukan itu. Dia rela memberikan darahnya, dia rela menyumbangkan darahnya demi adik yang dikasihnya supaya adiknya ini bisa selamat. Dia rela berkorban demi keselamatan adiknya, adik yang dikasih dan adik yang mengasihi dirinya. Ya. Ini luar biasa. Tapi ada hal yang lebih luar biasa ada lagi, saudara. Tuhan Yesus, ya, Dia yang adalah Allah, Dia yang datang ke dunia ini menjadi manusia ketika manusia masih ada di dalam dosa. Dia rela mengorbankan dirinya. Dia rela mencurahkan darahnya bagi saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Bukan ketika baik-baik saja. Kalau adiknya, kalau kakaknya tadi mengorbankan darahnya, memberikan nyawanya, memberikan darahnya bukan buat adiknya, itu bisa dimengerti, saudara. Bisa dipahami karena mereka saling mengasihi, satu sama lain saling mengasihi. Tapi Tuhan Yesus memberikan darahnya bagi semua orang, tidak terkecuali. Ya. Mau kamu membenci dia,
kamu tidak taat kepadanya. Mau hidupmu sembarangan saja, tidak pernah pergi gereja, tidak pernah memuliakan Tuhan, tidak pernah menyembah Tuhan, tidak pernah datang dalam hadirat Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah, ya, tidak pernah menilai seseorang dari apa yang dilihat, dari segala sesuatunya. Tidak. Dia memberikan korban itu bagi semua orang. Ya. Bahkan terhadap orang-orang yang sudah menangkap dia, terhadap orang-orang yang membenci dirinya, terhadap orang-orang yang sudah mencambuk dirinya, terhadap orang-orang yang sudah menganiaya dirinya, terhadap orang-orang yang sudah menyalibkan dirinya. Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Tuhan Yesus masih tetap rela mengorbankan darahnya bagi setiap mereka agar mereka bisa selamat, ya, agar mereka tidak binasa. Tuhan Yesus rela memberikan semuanya itu, walaupun orang-orang membenci dia, walaupun orang-orang menganiaya dia, walaupun orang-orang menyakiti dia tetap mengasihi dia, saudara. Ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus masih ada di atas kayu salib, ya, sebelum dia menyerahkan, bukan karena mati kehabisan darah, bukan karena mati ditusuk oleh pasukan Romawi, bukan, tapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Dikatakan bahwa sebelum dia pergi, dikatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba bayangkan, terhadap orang-orang yang menganiaya dia, yang menganiaya dia, orang yang mencabuk dia, yang meludahi dia, yang mencaci dia, ya, bahkan yang menyalibkan dia masih bisa berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih Allah yang kedua, yang memberikan anaknya, dia karuniakan anaknya bagi setiap kita, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jelas jelas bahwa Tuhan, ya, mengaruniakan keselamatan itu. Tuhan rela berkorban, Tuhan rela mencurahkan darahnya bagi semua orang tanpa kecuali. Apapun dirimu, apapun kesalahanmu, apapun pelanggaranmu, Allah mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kuncinya hanya satu untuk mereka keselamatan, untuk mereka keselamatan, percaya kepadanya. Ya, memang Tuhan Yesus tidak mau memaksakan supaya saudara dan saya mau percaya kepada Dia. Tapi ingat, kesempatan keselamatan sudah diberikan bagi saudara dan saya. Ya. Untuk mau terima keselamatan atau tidak, itu menjadi keputusan saudara dan saya, keputusan pribadi. Tuhan Yesus tidak mau bisa memaksakan. Saya ingatkan pada pagi hari ini, ya, saudara jangan menyesal ketika saudara salah mengambil keputusan, dan jangan pernah menyalahkan Tuhan dengan mengatakan, oh Tuhan tidak mengasihi saya, oh Tuhan tidak peduli sama saya. Tidak. Tuhan sudah peduli, kesempatan ini sudah berikan bagi saudara. Tuhan sudah berkorban bagi saudara dan saya dengan pengorbanannya di kayu salib, dengan pencurahan darahnya untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya, agar saudara dan saya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Itu bukti kasih Allah yang kedua bagi setiap kita. Kasih Allah yang ketiga adalah dikatakan bukti kasih Allah ketiga adalah bagi kita adalah Ia rela, ya, Dia rela mengorbankan anaknya ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Ya. Kalau kita berbuat baik pada orang, ya, kalau kita mengasihi orang, mudah, saudara. Ya. Mau berkorban bagi orang yang dikasihinya, itu mudah, saudara. Ya. Tapi kalau mau berkorban bagi musuh-musuh kita, orang yang membenci kita, orang menganiaya kita, orang yang sudah menyakiti kita, tidak gampang, saudara. Tapi Tuhan Yesus dikatakan Dia rela, Dia mati,
Dia rela mengorbankan hidupnya, ya. Bahkan di saat kita masih berdosa, ya. Ketika kita masih berdosa, kembali kita baca di dalam Roma 5:8 dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dikatakan ketika kita masih berdosa, ya. Ketika kita masih berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya pada setiap kita, ya. Kalau Yesus mati hanya untuk, ya, kalau Yesus mati hanya untuk orang-orang baik, orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang menghormatinya, ya, yang juga mencintainya, itu tidaklah terlalu mengherankan, ya. Kalau pengorbanan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang baik, pada orang yang taat kepadanya, orang-orang yang menghormatinya, orang-orang yang juga mengasihinya, itu tidaklah mudah. Itu tidak mengherankan, saudara, ya. Tetapi Dia mau rela mati menanggung kesalahan dosa-dosa semua manusia, ya. Itu betul-betul hal yang luar biasa, ya. Inilah bukti kasih Allah yang begitu besar bagi setiap kita. Dia rela berkorban bagi semua orang. Mau kamu baik, mau kamu jahat, mau kamu membenci Dia pada saat ini, kalau kamu sudah menganiaya Dia, ya. Tapi pengorbanan itu juga bagi saudara dan saya, ya. Dia tidak memandang kesalahan saudara, tidak melihat pengorbanan apa yang sudah saudara lakukan, ya. Itulah luar biasanya kasih Allah. Kalau saudara mengasihi seseorang, pastilah, ya, banyak hal-hal yang jadi pertimbangan yang baik pada diri orang itu, sehingga saudara mengasihi orang itu. Pasti kalau kita mengasihi orang, pasti ada sesuatu yang baik yang kita nilai baik dari orang itu. Mungkin parasnya, yang cantik, yang ganteng, ya. Mungkin perawakannya yang bagus, ya, tubuhnya yang bagus, ya. Mungkin juga budi pekertinya, tutur halus katanya yang membuat saudara tertarik. Pasti ada sesuatu yang terbaik yang bisa menarik hati saudara, dan saudara bisa rela berkorban bagi Dia. Itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah. Tapi Yesus ini memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, Dia curahkan darahnya untuk orang-orang berdosa, orang-orang yang menghakimi Dia, orang-orang yang sudah menganiaya Dia, yang menyalibkan Dia. Dia tetap mengasihi mereka. Itu yang luar biasa. Tidak ada kasih seperti dirinya, ya. Tidak ada kasih sendiri. Tidak ada kasih seperti Dia yang rela mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, ya. Sekalipun saudara tidak peduli kepadanya, ya. Sekalipun saudara membenci Dia, sekalipun saudara sudah menganiaya Dia, ya, mencaci maki Dia, Dia tetap mengasihi saudara. Hari ini diberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk terima pengampunan bagi setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia karuniakan anak yang tunggal, ya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang besar, yang kekal. Tuhan sudah curahkan kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita, ya. Inilah kesempatan bagi setiap kita untuk bisa kembali kepada-Nya, untuk bisa terima pengampunan-Nya daripada Tuhan, untuk bisa menerima keselamatan-Nya dari Tuhan. Hanya satu caranya, hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa memberikan keselamatan, kecuali hanya di dalam nama Yesus kita bisa menerima keselamatan dari Tuhan, ya. Demikian firman Tuhan kami sampaikan pada pagi hari ini. Dari bukti besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama-tama, Dia sudah mengaruniakan Tuhan Yesus. Dia rela menjadi manusia. Dia rela datang ke dunia ini, tinggalkan segala kemuliaannya, tinggalkan segala kemewahannya. Dia mengambil rupa, ya, supaya
dosa, ya ketika masih ada dalam dosa, Tuhan Yesus rela melakukan semuanya, bukan karena saat kita baik-baik dia rela berkorban, tapi ketika kita ada dalam dosa, dia rela berkorban bagi setiap kita. Itulah kasih yang luar biasa, kasih Allah bagi setiap kita. Ya, berikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar pujian ini bisa dengan kekuatan bagi setiap kita. Kita mengakui bahwa kita ada, bukan karena keluarga kita, tapi karena murah Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bila pujian dan pengenaikan, kita percaya bahwa hidup kita semuanya oleh karena kasih anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita, bukan oleh kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Mari kita sama tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari Tuhan, yang kembali mengingatkan setiap kami Tuhan betapa begitu besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mengaruniakan ya anak-Mu yang tunggal, anak yang Kau kasihnya itu Tuhan Yesus Kristus, ya mengaruniakan bagi setiap kami untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menebus pelanggaran kami, agar setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bagi setiap kita. Satu hal yang kami mengerti Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar, yang pertama karena Kau sudah mengaruniakan Tuhan Yesus bagi setiap kami. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus rela mati bagi setiap kami. Yang ketiga, bahwa
Tuhan mengaruniakan itu ketika kami ada dalam keadaan berdosa, bukan dalam keadaan baik-baik saja. Itulah yang begitu kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kita. Kami bersyukur, kami terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa mengerti, bisa percaya sepenuhnya bahwa kasih-Mu yang begitu besar itu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Pada pagi ini juga kami berdoa buat gereja-gereja dimanapun berada Tuhan Yesus, baik di Indonesia, baik di luar negeri, baik di kota-kota, baik di pedalaman Tuhan. Engkau memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan hamba-hambamu yang melayani Engkau dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesanggupan bagi setiap mereka untuk menjalankan misinya Tuhan, untuk mengabarkan kabar keselamatan bagi dunia ini Tuhan. Engkau yang memelihara mereka, Engkau yang menjamin seluruh kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Yesus jemaat-jemaat yang ada di GBI Bapa Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkatinya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap telinga-telinga yang mendengarkan siaran pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau juga mengasihi mereka. Engkau yang memberkati kehidupan mereka Tuhan. Berikan perlindungan bagi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap mereka. Dijaga, dilindungi, proteksi dengan kuat kuasa Tuhan. Dijauhkan dari segala merabaya kecelakaan apapun, bahkan serangan-serangan virus, penyakit apapun yang menyerang mereka Tuhan. Tolong kebaskan di dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa Tuhan, pelanggaran bagi umat-Mu di negeri ini Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kasih kemurahan Tuhan melingkupi negeri ini, melingkupi bangsa kami untuk memulihkan keadaan kami, agar keadaan kami boleh kembali seperti sedia kala Tuhan. Pulihkan perekonomian kami Tuhan, yang beberapa tahun ini mengalami kemunduran Tuhan akibat pandemi saat ini Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan perekonomian negeri Tuhan agar boleh kembali seperti semula Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin di negeri itu, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota sampai tingkat RT RW Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Engkau yang memampukan mereka, berikan kesanggupan bagi setiap mereka Tuhan untuk melaksanakan setiap tugas-tugas mereka dengan baik Tuhan, dengan rasa cinta, dengan rasa mengasihi rakyat Indonesia, sehingga apa yang dikerjakan dilakukan semata-mata untuk kepentingan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan, tapi semata-mata karena mereka mengasihi rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami sudah selesaikan ibadah kami Tuhan, dan sebentar kami menutup acara kami. Dan sebelum kami menutup acara kami Tuhan, kami rindu tangan-Mu yang penuh berkat Tuhan untuk memberkati setiap kami Tuhan, baik yang ada di rumah ini, baik ada yang jemaat-jemaat-Mu di Bapa, maupun setiap telinga yang mendengarkan firman ini. Biarlah Engkau memberkati mereka. Saudara-saudara, angkat tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati engkau pada pagi hari ini. Kiranya kasih dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai-Mu, melindungi-Mu, memberkati dan mengurapi-Mu daripada pagi hari sampai Tuhan Yesus datang. Maranatha. Yang bersaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.